Bertemu kembali bersama video suara kita. Hari ini saya bersama seorang perempuan hebat ya. Dia bernama Hartini dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia, satu organisasi yang menaungin para perempuan-perempuan yang terinfeksi atau yang terdampak dengan HIV. Nanti kita bisa kenalan langsung bersama Mbak Hartini. Saya manggil Mbak. Apa kabar Mbak Hartini? Baik. Nah, bisa kenalkan Mbak Hartini dan dari mana? Saya Hartini, usia 38 tahun. Saya dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia yang memang anggotanya 90% perempuan HIV positif, yang 10% terdampak artinya adalah pasangannya HIV positif. Iya, Mbak, bagaimana sih sebenarnya HIV itu proses penularannya? Sebenarnya kalau saya sendiri sih sama pasangan saya, terutama kebetulan pasangan saya HIV negatif. Jadi HIV itu bukan suatu penyakit, tapi virus yang menurunkan sistem kekebalan tubuh. Jadi saya anggap virus HIV itu virus yang sangat sopan. Maksudnya sopan itu gimana? Jadi harus ada media, harus yang bisa seperti kayak hubungan seksual dulu. Kalau mau tertular itu pun yang saya tahu banget adalah penularan dari perempuan ke laki-laki itu akan jauh lebih lama ketimbang dari laki-laki ke perempuan. Terus ibaratnya masih harus ada 4 prinsip untuk bisa virus itu masuk ke dalam tubuh. Virus itu keluar dari yang HIV positif, virus itu cukup, virus itu hidup, dan ada pintu masuk. Jika keempat prinsipnya ini tidak ada, dia tidak akan tertular. Makanya saya bilang bahwa virus HIV adalah virus paling sopan. Mbak, bagaimana sebenarnya seseorang bisa terinfeksi HIV? Bagaimana caranya virus itu masuk ke tubuh seseorang? Kalau saya sendiri, waktu itu kebetulan saya punya pasangan yang memang dia bukan pecandu narkoba, tapi saya tidak tahu perilaku seksnya. Yang pasti saya bukan pasangan pertamanya dia mengakui itu, dan waktu itu karena tubuh perempuan mungkin akan lebih rentan, dan waktu itu juga aku memang mendapatkan kasus kekerasan, dan aku tiba-tiba ngedrop, turun, dan aku dites. Mungkin di saat ngedrop itu karena menurunkan sistem kekebalan tubuh tadi, aku bisa tertular bisa kan karena melalui hubungan seksual. Ya, dan itu suami yang sah ya Mbak? Iya, suami yang sah. Dan saya pikir saya berumah tangga yang tidak pernah berpikir HIV akan ada di ranjang pribadi saya. Tapi ternyata di tahun 2008 itu saya dinyatakan HIV positif. Bagaimana Mbak mengatasin masa-masa sulit ya saat pertama kali tahu dirinya sebagai HIV? Waktu itu sih shock banget ya, karena dipikirkan ibu rumah tangga yang hanya kerjanya di rumah, hanya nungguin anak, nungguin suami pulang kerja gitu, tiba-tiba diponis HIV. Tapi waktu itu kekuatan terbesar saya adalah putri pertama saya. Jadi dia yang meyakinkan saya bahwa sampai dia besar nanti, sampai dia selesai sekolah, sampai dia menikah dan punya anak, ibunya masih ada buat dia gitu. Itu aja sih. Ya kebetulan saya memang, keluarga besar saya tahu bahwa saya adalah HIV positif. Sekarang Mbak menikah lagi? Iya, saya menikah dengan laki-laki yang bukan HIV positif. Kenapa bisa tidak terinfeksi gitu suaminya? Saya selalu menggunakan kondom. Oh. Jadi saya menekankan ke suami saya untuk konsisten menggunakan kondom, karena memang penularannya kan karena hubungan seks bersiko. Oke. Mbak, selama ini ada pandangan bahwa kelompok homoseksual, kelompok gay, waria itu dianggap sebagai penyebab atau penyebar HIV/AIDS. Bagaimana pandangan Mbak sebagai orang yang hidup dengan HIV? Saya sendiri kadang sih, saya suka banyak berdebat dengan teman-teman yang beranggapan, karena memang kebetulan teman-teman saya dari kelompok LGBT. Dan mereka masih menganggap homoseksual, lesbian adalah penyakit yang menular. Saya menekankan sekali lagi, teman-teman saya semuanya begitu, dan saya tetap hetero gitu. Saya tidak menularkan keheteroan saya, ataupun mereka menularkan homoseksualnya ke saya gitu. Jadi kayaknya pandangannya nggak begitu lagi ya. Maksudnya gimana sih sebenarnya merubah pola pikirnya masyarakat? Mereka itu menganggap kok sekarang sepertinya LGBT makin banyak, makin bertambah. Jadi mereka berpikirnya adalah LGBT itu menular gitu. Padahal sebenarnya bukan begitu. Mereka juga, aku sering banget nularin, mereka tuh sama kayak kita, kayak saya hetero, saya suka laki-laki, tapi kita punya kriteria tersendiri, laki-laki yang seperti apa gitu. Begitu juga dengan kelompok LGBT, tidak semua laki-laki yang ada ya dia sukai gitu.
tapi memang luar biasa sih. Tapi menurutku bukan dari kelompok LGBT penularan terbesar sekarang, malah lebih banyak ke heteroseksual. HIV/AIDS justru banyak teman-teman hetero di Indonesia yang Mbak ketahuin. Suami saya hetero. Oke, jadi mantan. jadi ini apa pandangan bahwa homoseksual atau kelompok gay atau waria yang penyebaran HIV itu Mbak tidak setuju? Enggak, aku tidak pernah setuju dengan tanggapan itu. Maksudnya dengan banyak banget. Aku nggak nutupin, beberapa petugas kesehatan pun selalu bilang kamu ngapain deket-deket dengan LGBT gitu, bahwa itu selalu mereka bilang LGBT itu menular gitu. Mungkin itu yang harus terus apa ya, seperti kampanye gitu, bahwa LGBT itu baik-baik saja, mereka juga sama kayak kita, punya rasa yang sayang, walaupun memang mungkin sesama jenis, karena yang memang mereka dapatkan memang rasa sesama jenis gitu. Mbak, kalau IP, Ikatan Perempuan Positif, itu para perempuan-perempuan hetero atau kelompok lesbian yang terinfeksi umumnya? Hetero ya? Hetero. Dan umumnya ibu rumah tangga? Iya betul. Umumnya ibu rumah tangga, atau dia pasangan pecandu, atau dia memang latar belakang pecandu, atau dia mantan pekerja seks. Oh gitu ya, jadi bukan kelompok lesbian ya? Tidak ada kelompok lesbian. Malah nggak ada ya? Jadi anggapan bahwa homoseksual penyular HIV itu justru salah ya Mbak? Salah. Oke. Terima kasih Mbak. Oh ya, satu lagi pertanyaan terakhir. Apa pesan Mbak kepada pemerintah dan kepada masyarakat yang masih menganggap gitu bahwa HIV/AIDS itu selalu identik dengan homoseksual gitu? Untuk pemerintah, terutama untuk layanan kesehatan, mereka kan sebenarnya bersekolah dengan tinggi ya, mereka bisa belajar, tapi kenapa sekarang lebih cenderung lebih pintar komunitas ketimbang petugas kesehatannya? Maksudnya cari informasi yang benar, bukan lagi hoax, karena kita tahu lah di negara Indonesia itu lebih cepat menyebarnya berita hoax ketimbang yang benar-benar real gitu, nyata. Jadi kalau boleh dibahasakan, jangan lihat seseorang itu dari kulitnya, tapi kita harus dekati lebih dalam. Kalau mungkin pemerintah ataupun masyarakat, kita bisa lihat deh teman-teman dari kelompok homoseksual atau waria atau lesbian itu, mereka lebih cenderung yang punya rasa empati sesamanya tuh luar biasa ketimbang kita yang hetero. Aku tuh lebih nyaman bergaul dengan teman-teman dari kalangan homoseksual, lesbi atau waria. Aku lebih nyaman dengan mereka ketimbang yang hetero. Jadi sekali lagi jangan lihat dari kulitnya gitu, tapi lihat mereka tuh banyak yang berprestasi. Cuma tidak bisa jadi menunjukkan prestasinya, karena ya kita tahu sendiri di Indonesia diskriminasi yang cukup tinggi banget untuk kaum LGBT. Oke, terima kasih Mbak Hartini. Itulah tadi penjelasan Mbak Hartini. Jadi Mbak Hartini menjelaskan dengan tegas bahwa virus HIV itu bisa menyerang kepada siapapun ya. Baik yang pakai jilbab gitu maupun yang nggak pakai jilbab, baik yang sering sholat maupun yang tidak pernah sholat atau tidak pernah. Tidak ada kaitannya dengan agama. Tidak ada kaitan dengan agama. Mbak Hartini menegaskan itu. Yang penting selalu seks aman ya. Nah, kalau yang terinfeksi bagaimana tidak menginfeksikan orang lain, dan ada caranya ya Mbak Hartini ya? Sampai saat ini suami saya masih negatif. Oke, dan saya konsisten dengan kondom. Anak saya dua-duanya negatif. Dan saya bisa melahirkan normal dan saya ASI 6 bulan. Oke. Mbak Hartini, saya terakhir sekali. Bagaimana kalau misalnya ada perempuan atau ada teman-teman di seluruh Indonesia atau mungkin di Jakarta, di Jabotabek, kalau ingin tahu konsultasi sama Mbak Hartini kemana? Boleh telepon ke nomor saya aja. Bisa disebutin? Iya, 0813 1950 4186. Oke, kalau kantor IP bisa boleh datang ke kantor IP? Oh, silahkan di Jalan Kakap 3, nomor 13A, Kelurahan Jati, Rawamangun, Jakarta Timur. Oke, terima kasih Mbak Hartini atas sharing pengalamannya, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi pemerintah dan bagi masyarakat untuk tidak membenci orangnya, tidak memberi fitnah gitu ya, bahwa virus HIV bisa menyerang kepada siapapun. Dan Mbak Hartini sebagai bukti saksi hidup ya, ibu rumah tangga, dan tidak pernah terpikir bahwa virus akan masuk ke ranjangnya. Suka sekali saya istilah itu. Terima kasih Mbak Hartini, semoga selalu sehat, salam sama keluarga, salam sama anak-anaknya, dan saya doain Mbak Hartini tetap sehat dan banyak bisa membantu banyak orang. Oke, terima kasih pemirsa, dan kita akan bertemu kembali di dalam video selanjutnya. Wassalam.